Aisyah adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan besar. Setiap hari, ia bangun pagi, berangkat kerja, dan menghabiskan hampir seluruh harinya di belakang meja. Meskipun pekerjaannya stabil dan gajinya cukup, Aisyah merasa ada sesuatu yang hilang. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memberinya kebahagiaan sejati. Namun, yang lebih membuat Aisyah merasa tertekan adalah kondisi keluarganya. Ayahnya yang sudah lanjut usia sering jatuh sakit, dan ibunya sudah lama menderita penyakit jantung. Mereka tinggal di rumah kecil yang tidak terlalu nyaman, dan meskipun Aisyah berusaha keras menghemat uang, pengeluaran untuk biaya pengobatan orang tuanya seringkali lebih banyak daripada yang bisa ia atur. Hari-harinya dipenuhi dengan rasa cemas tentang masa depan. Suatu sore yang cerah, Aisyah sedang duduk di meja kerjanya, menyelesaikan laporan yang harus segera dikirimkan. Pikirannya melayang, teringat lagi akan kondisi keluarganya. Ayahnya yang baru saja keluar dari rumah sakit, dan ibunya yang semakin lemah. Apa yang harus aku lakukan? Aku tak punya banyak waktu, gumamnya dalam hati. Rasa lelah itu semakin menekan dadanya. Ia merasa seperti sedang berjalan di jalan yang penuh batu tajam, dan tidak tahu kapan akan sampai di ujungnya. Hari itu, di akhir jam kerja, Aisyah mendapat pesan singkat dari seorang teman lamanya, Sarah. Sarah adalah teman kuliah yang kini bekerja sebagai seorang pengusaha muda. Ia baru saja membuka sebuah toko kecil yang menjual produk kecantikan buatan tangan, dan meskipun usahanya baru, Sarah berhasil menarik perhatian banyak pelanggan. Di pesan itu, Sarah menulis, "Aisyah, aku ingin kamu datang ke pameran produk minggu depan. Aku tahu kamu memiliki potensi besar dalam bidang ini. Cobalah, aku yakin kamu bisa sukses." Aisyah membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Selama ini, ia selalu memendam keinginannya untuk memulai bisnis sendiri. Ia suka sekali merancang produk-produk unik, seperti aksesori handmade dan pernak-pernik kecil yang bisa dijual di pasar. Namun, Aisyah selalu merasa bahwa impian itu tidak realistis. Bagaimana bisa ia memulai bisnis saat ia bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Aku bukan pengusaha, Sarah. Aku tidak punya modal, tidak punya pengalaman, balasnya ragu. Sarah membalas dengan cepat, "Kamu tidak harus sempurna untuk memulai, Aisyah. Kadang kita harus melewati masa sulit dulu untuk menuju sesuatu yang luar biasa. Aku yakin kamu bisa. Jangan biarkan keraguanmu menghalangi langkahmu." Aisyah menatap layar ponselnya, merasa gelisah. Kata-kata Sarah seperti petir yang menyadarkannya. Apakah selama ini ia terlalu takut untuk mencoba? Apakah ia terlalu khawatir tentang kegagalan sehingga tidak berani melangkah? Akhirnya, Aisyah memutuskan untuk pergi ke pameran itu, meski hatinya penuh keraguan. Di pameran, Aisyah melihat Sarah sedang sibuk melayani pelanggan. Toko kecil Sarah tampak begitu hidup, dengan produk-produk yang menarik perhatian banyak orang. Sarah menyambut Aisyah dengan senyum lebar. "Lihat kan, aku memulai dari yang kecil. Semua yang kamu lihat di sini dimulai dari satu langkah kecil." Aisyah melihat sekeliling dan merasa kagum dengan apa yang sudah dicapai Sarah. "Tapi aku tidak punya cukup uang untuk memulai. Apa yang harus aku lakukan?" tanya Aisyah, merasa kebingungan. Sarah menatapnya dengan lembut, "Aisyah, kamu tahu, semua yang aku lakukan dimulai dari sebuah keputusan untuk mencoba. Hari ini mungkin sulit, kamu mungkin merasa tidak siap, tapi esok bisa jadi luar biasa. Mulailah dengan langkah pertama, dan biarkan proses itu membawamu ke tempat yang lebih baik." Kata-kata itu terus bergema di pikiran Aisyah sepanjang malam. Ia kembali ke rumah dan duduk di meja makan, melihat ibunya yang sedang duduk lemas dan ayahnya yang sedang terlelap tidur. Aisyah merasa berat, namun ada satu hal yang mulai menyala dalam dirinya, harapan. Hari ini sulit,
Tapi esok bisa jadi luar biasa. Ia memutuskan untuk melangkah maju. Keesokan harinya, Aisyah memulai dengan hal yang sederhana, membuat akun online untuk memasarkan produk-produk kecil yang sudah lama ia buat di rumah. Dengan modal seadanya, ia membeli bahan baku dengan uang tabungannya yang sedikit. Meskipun ia tahu jalannya masih panjang, ia mulai merasa ada sedikit pencerahan dalam hidupnya. Hari demi hari, Aisyah terus belajar dan berusaha, meskipun tantangan selalu datang. Bisnis yang ia jalani tidak langsung berhasil. Ada banyak rintangan, produk yang tidak laku, pemasaran yang kurang efektif, dan banyak hal lainnya yang membuatnya merasa putus asa. Namun, ia selalu mengingat pesan Sarah, hari ini sulit, tapi esok bisa jadi luar biasa. Aisyah tidak menyerah. Ia terus berusaha mengembangkan produknya, mencari cara untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, dan memperbaiki strategi pemasarannya. Setiap kali bisnisnya menemui kegagalan, Aisyah belajar dari kesalahan dan terus berjuang. Ia mulai mendapatkan pelanggan setia, dan dalam beberapa bulan, penjualannya meningkat pesat. Ia bahkan mulai menyewa ruang kecil untuk toko pertamanya. Setahun kemudian, usaha kecil Aisyah berkembang pesat. Ia tidak hanya berhasil membantu keluarganya, tetapi juga bisa membuka cabang toko baru. Tentu saja, jalan yang ia tempuh tidak mudah, tetapi sekarang ia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya, meskipun sulit, membawa hasil yang luar biasa. Saat berkesempatan berbicara di sebuah seminar kewirausahaan, Aisyah menyampaikan kisahnya. Hari ini memang bisa sangat sulit. Terkadang kita merasa seperti tidak bisa melangkah lebih jauh. Tetapi, jika kita terus berusaha, jika kita tidak menyerah, esok bisa jadi luar biasa. Semua yang saya capai hari ini berawal dari langkah pertama yang saya ambil.